محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما وإيمانا وفهما ويقينا اللهم اهدنا وسددنا ويسر الهدى لنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Ma'asyiral muslimin wal muslimat, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, wanita muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Setelah kita mengaturkan puja dan puji serta rasa syukur yang amat mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Salam dan salawat tentunya juga tidak lupa kita aturkan kepada Nabi yang mulia, suri tauladan terbaik bagi setiap kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan di duha hari Selasa yang berbahagia ini, kita bersama-sama memohon taufik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kemudahan darinya untuk mempelajari beberapa perkara, semoga menjadi nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi setiap kita. Perkara yang pertama yang akan kita pelajari adalah Ramadan fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika berada di bulan Ramadan. Semoga apa yang akan kita pelajari nantinya menjadi nasihat dan pedoman bagi kita untuk dapat mensyukuri nikmat dan karunia ini serta memanfaatkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara berikutnya insya-Allah juga akan kita pelajari adalah memahami nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang agung dan mulia, yakni Al-Afu. Sekaligus mempelajari makna, kandungan dan fikih yang terdapat di dalam doa yang mulia, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami, kepada kaum muslimin, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat untuk dapat mengikuti dan memahami, dan semoga kita juga diberikan taufik untuk dapat menerapkan dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama telah sepakat bahwa Ramadan, yakni kewajiban berpuasa pada siangnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah fardukan pada tahun kedua Hijriah.
pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Berarti ibadah puasa di bulan Ramadan ini Allah tabaraka wa ta'ala baru memfardukannya, mewajibkannya atas umat ini itu di fase kedua dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga di tahun kedua dari beliau menapakkan kakinya di kota yang mulia Madinah An-Nabawiyah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan tercatat dalam kehidupannya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 9 kali Ramadan. Beliau alaihi afdalus salah wa atammus salam bertemu dengan 9 kali Ramadan dalam kehidupannya. Yang menarik untuk kita jadikan sebagai ibrah dan sebagai pelajaran bahwa yang dilihat itu bukanlah semata-mata kuantitas, akan tetapi yang menjadi tolak ukur dan penilaian adalah kualitas. Bila dibandingkan ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, bertemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bulan Ramadan yang tercatat 9 kali pertemuan, dibandingkan dengan kita tentunya dengan nikmat dan karunia dari Allah semata kita lebih banyak bertemu dengan Ramadan. Ya, mungkin mulai berpuasa Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat dari sebelum balik mungkin sudah latihan berpuasa walaupun mungkin belum full. Tapi intinya lebih banyak secara bilangan atau kuantitas. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah kualitas. Nabi SAW memang bertemu dengan bulan Ramadan tidak sebanyak kita. Tapi itu semua adalah Ramadan terbaik yang pernah ada. Dan apa yang beliau lakukan, baik di dalam penyambutan, baik di dalam penjamuan, baik di dalam perpisahan dengan Ramadan, semuanya menjadi contoh bagi kita dan teladan. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dari sini kita mendapat pelajaran bahwa selain kita gigih dan semangat di dalam beramal, kita juga dituntut untuk memperbaiki dan menjaga amalan kita agar kita dapat memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan selain di surat Al-Kahfi juga di surat Al-Muluk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Jadi bukan sekedar beramal saja, bukan sekedar menyambut dan menjamu Ramadan saja, tapi juga ada hal terbaik yang dilakukan sehingga pertemuan dengan bulan Ramadan itu benar-benar membawa keberkahan bagi setiap kita. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam waktu kita yang sangat-sangat terbatas ini, tentu tidak memungkinkan untuk kita pelajari dari semua aspek dan sisi
bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di bulan yang berkah ini. Namun akan kita ambil tiga aspek atau tiga sisi yang mudah-mudahan ini dapat mewakili semua keteladanan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan. Yang pertama, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, adalah dari aspek ruhi. Maksudnya aspek kejiwaan. Bagaimana kejiwaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mental beliau, bagaimana beliau dari tinjauan dan aspek ini menjadikan Ramadan sebagai bulan yang benar-benar beliau mendapatkan darinya banyak keberkahan. Ini yang pertama. Yang kedua, dari aspek al-ijtimai, aspek sosial. Bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersosial di bulan Ramadan. Selain menjaga hubungan dengan Allah, bagaimana beliau dalam bermuamalah, berhubungan dengan sesama hamba Allah. Kemudian yang ketiga adalah dari aspek at-ta'abbudi. Bagaimana beliau dalam penghambaan diri dan dalam ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita mulai dari poin yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tinjauan kejiwaan dan mental beliau menjadikan Ramadan adalah bulan yang istimewa dan spesial di dalam hidupnya. Hal itu nampak bagaimana beliau menyambut, menjamu, dan berpisah dengan Ramadan dalam keadaan gembira dan bahagia. Ini poinnya kaum muslimin. Menjalani Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Bil farah was surur. Ini adalah keadaan dari kejiwaan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah olehmu ma'asyiral muslimin, bagaimana beliau tidak senang, bagaimana beliau tidak gembira dan bahagia. Jauh sebelum datang bulan Ramadan, beliau alaihi afdhalus shalah wa atammus salam di bulan Sya'ban telah bersiap-siap. Di antaranya beliau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Salah satu hikmah yang terkandung dalam apa yang beliau lakukan, ini adalah latihan, ini adalah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga secara rohani dan jasmani beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam keadaan siap. Ini di antara contoh bagaimana beliau sebelum datang Ramadan telah bersiap-siap, di antaranya memperbanyak ibadah puasa. Kaum muslimin, ketika tiba bulan Ramadan, kegembiraan dan kebahagiaan itu beliau bagikan kepada para sahabat-sahabatnya. Tercerminkan di dalam sebuah hadis, beliau alaihi afdhalus shalah wa atammus salam datang mengabarkan kabar gembira kepada para sahabat seraya beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang
kehadapan kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah memfardukan kalian untuk berpuasa padanya. Fihi tuftahu abawabul jannah. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abawabul jahim. Ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Diikat, dibelenggu padanya para syaitan dan jin-jin yang jahat. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu terdapat satu malam lebih mulia dibandingkan dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalangi dari kebaikan. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, wanita muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita tak akan mungkin bisa membahagiakan dan menggembirakan hati orang lain bila kita tidak terlebih dahulu berada dalam kegembiraan dan kebahagiaan itu. Inilah yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak ada yang lebih layak dan pantas kita untuk berbahagia, untuk bergembira karenanya melebihi dari nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah, petunjuk, bimbingan, inayah, bantuan, kemudahan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Itu benar-benar quality time-nya seorang muslim. Waktu terindah muslim dalam hidupnya ketika dia bisa ruku dan sujud, ketika dia bisa tilawah Al-Quran, ketika dia bisa berpuasa, ketika dia bisa memberi makan fuqara, masakin, ketika dia bisa berlama-lama di dalam rumah Allah, i'tikaf. Ini adalah hidayah dari Allah. Ini adalah kemudahan dari Allah yang seharusnya seseorang itu sangat bergembira dan berbahagia. Bahkan melebihi dari kegembiraannya ketika mendapatkan kebaikan duniawi. Kita dapat kebaikan duniawi, kenikmatan, kesenangan dunia, kita gembira. Boleh atau tidak? Boleh. Kita gembira, kemudian berubah rona wajah kita, karena kegembiraan itu kita tersenyum, tertawa, selama tidak melampaui batas, boleh. Hal yang lumrah. Ya. Akan tetapi tidak ada yang lebih layak kita untuk lebih bergembira karenanya itu melebihi daripada petunjuk dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kaum muslimin, barangkali di pagi itu seseorang ketika pulang dari masjid mendengar tetangganya mendapatkan kenikmatan dunia. Tanah yang selama ini mau dijual, hari itu datang pembeli yang tidak banyak tanya, tidak banyak tawar, nggak ada babi bibunya. Begitu tanya, tanah pak tuh kah dijual pak? Iyo. Kata dia, awak kabali kini pak. Ya, tunggu lu, ndak pakai tunggu do pak. Kirim nomor rekening. Langsung. Mau cepat. Ya, langsung pak. Awak bersobok biko jam segiko, kita langsung transaksi,
langsung kita selesaikan. Ya, ma'asyiral muslimin itu nggak pernah dia duga. Senang atau tidak, gembira atau tidak, dia senang, dia gembira. Tetapi ini yang pulang dari masjid, mendengar tadi saudaranya, tetangganya dapat kenikmatan itu, hendaknya dia tidak tertipu, tidak terpedaya. Kenapa? Karena dia dapatkan jauh lebih baik, jauh lebih hebat daripada itu. Berapa tanah itu yang terjual? Mungkin 1 M, tapi seorang yang telah mengerjakan qobliyah subuh, maka qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita terkadang lupa kaum muslimin, dapat kenikmatan dunia menurut kita itu adalah segala-galanya. Tapi ketika dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dapat petunjuk untuk beribadah kepadanya, kita enggak gembira. Gembiranya kita itu tidak sebegitu gembiranya. Bahkan mungkin gembiranya sedikit lebih banyak kesal dan sesalnya. Datang ya Ramadan kuliah. Dia merasa susah dengan kedatangan Ramadan. Dia merasa berat dengan sholat tarawih. Dia merasa susah dengan bacaan Al-Quran. Gak nyaman, gak tenang. Kaum muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan kepada mereka, wahai Rasul kami, dengan kenikmatan atau keutamaan dari Allah dan rahmatnya lah hendaknya mereka bergembira, mereka berbahagia. Hari ini kita bisa mengerjakan fardu subuh, sebelumnya qobliyah subuh, lalu lanjut dengan zikir selesai sholat, lanjut dengan zikir pagi, lalu kemudian kita rehat sejenak, bangun. Sekarang kita hadir di rumah Allah mengikuti kajian, lalu nanti lanjut dengan sholat duha, kemudian bisa mengerjakan sholat zuhur, sebelumnya qobliyah zuhur. Kemana mau dicari nikmat dan karunia ini? Kalau tidak Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikannya kepada kita. Kaum muslimin, semua yang masih diberi nikmat umur dan kehidupan hingga hari ini, semua mereka bertemu dengan Ramadan. Tapi coba kita renungkan, agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah, bergembira dan berbahagia dengannya. Tidak semua yang bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat. Banyak di antara saudara kita, semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka, saat ini terbaring di rumah sakit. Mereka nggak bisa berpuasa. Mereka tidak bisa melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih. Dalam keadaan tidak sehat, sedang dirawat. Kaum muslimin, kita lihat lagi. Banyak yang bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, tapi tidak dapat taufik dari Allah untuk berpuasa. Dapat kemudahan untuk berpuasa, tapi maksiat dan dosanya tetap lancar jaya. Alhamdulillah Allah menjaga kita. Puasa, dimudahkan baca Al-Quran. Puasa, dimudahkan kita berzikir. Puasa, dimudahkan kita untuk menjaga amalan-amalan fardu, mengiringi dengan amalan-amalan sunnah. Ini semua taufik dari Allah. Allah katakan bergembira kalian dengannya. Berbahagialah kalian dengannya, agar kita bisa bersyukur, sehingga Allah tambahkan nikmat-nikmat berikutnya kepada kita. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang Allah berikan kepada kalian dari hidayah itu lebih baik daripada kenikmatan dunia yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh Ibnu Baz
Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, "Wala a'lamu syai'an mu'inan listiqbali Ramadan siwa an yastaqbilahul muslim bil farah was surur wal igtibat." Saya tidak melihat adanya perkara yang dapat memudahkan bagi seorang muslim menyambut, menjalani, memeriahkan, menyemarakkan Ramadan dengan ibadah dan amal kebaikan selain dia menyambut Ramadan itu dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, bagaimanakah agar rasa gembira dan bahagia itu tetap menyala? Karena kita sudah berada di 20 Ramadan. Ya. Melewati 10 pertama dan akan melewati dengan izin dari Allah 10 kedua. Otomatis kebersamaan dengan Ramadan dan rutinitas ya dari ibadah yang dilakukan dari hari pertama hingga hari ini, mau tak mau ma'asyiral muslimin mengalami penurunan, menurut. Para ulama mengatakan kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya interaksi dan lamanya bersama itu akan mengurangi kepekaan atau sensitivitas. Nah, sebagai contoh misalnya kaum muslimin, kaum muslimat itu kalau sahur pertama luar biasa persiapannya. Ya. Persiapan untuk sahur. Tolong berapa HP yang ada di rumah kau, setel alarm sadonyo. Jangan sampai ndak terjago awak. Iko sahur perdana. Kalau ndak payah wak puasa besok. Itu contohnya. Tapi begitu alhamdulillah Allah mudahkan menjalani puasa 7 hari, 10 hari. Dirasa sahur dengan gak sahur sama saja. Kita bangunin anak-anak. Bangun nak, ayo sahur. Gak apa-apa bi, gak sahur. Insya Allah kuat. Itu contohnya. Ma'asyiral muslimin. Kenapa? Karena sudah selalu. Mana dia kesiagaan, mana dia kegembiraan yang ada di hari-hari pertama. Nah, bagaimana agar rasa itu tetap terjaga, agar semangat itu tetap menyala? Kaum muslimin, tadi sudah kita dengarkan dalam hadis yang kita bacakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan kegembiraan ke dalam hati para sahabat, lalu menyebutkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Ini menjadi pengajaran bahwa bila kita ingin rasa gembira, rasa bahagia, rasa semangat itu selalu menyala, membara di dalam hati kita, ingat-ingat kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Ingat-ingat kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Kalau kita belum tahu, cari tahu, baca, lalu kemudian pahami, lalu kemudian yakini. Selalu kita berharap kemuliaan dan keutamaan itu bisa kita raih, kita dapatkan. Selalu tanamkan rasa takut, khawatir dalam diri. Jangan-jangan kita belum mendapatkannya. Tiap malam dari malam-malam Ramadan ada pembebasan hamba dari siksaan api neraka. Yakinkah kita kalau nama kita telah masuk di dalam list nama-nama yang dibebaskan dari api neraka pada malam-malam sebelumnya? Tidak ada yang tahu. Tanamkan kekhawatiran dalam diri. Maka malam ini tidak boleh saya buang, tidak boleh saya biarkan sia-sia. Saya harus terus berjuang. Ma'asyiral muslimin,
taunya kita serta paham dan yakinnya kita akan kemuliaan dan keutamaan dari bulan Ramadan, inilah yang selalu membuat kita gembira, bahagia. Allah pertemukan kita dengannya, Allah mudahkan kita untuk dapat beribadah, untuk dapat bertaqarrub kepada Allah. Tahukah Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, kalau hati ini sudah senang, hati ini sudah gembira, otomatis energi-energi positif itu akan keluar. Nggak ada rasa dongkol, nggak ada rasa sesal, nggak ada rasa sakit hati. Awak tadi niat awak tarawih ndak kasih ko dosat, ndak ke al-badar ko, cuman dibawa dek kawan. Situlah kak, situlah, wih, solatnya luar biasa kak. Nggak disabuinya kalau bacaannya panjang dosat, luar biasa. Ya, bacaan imamnya masya Allah kak, terasu di Masjidil Haram. Dah iyalah kata awak, ikut. Tahu-tahu kaum muslimin, lah mulai. Rasu ke tangga kaki gua. Ndak wa kaki rasanya lai. Kaum muslimin begitu. Kalau kita tuh ndak bahagia, ndak gembira ya. Kalau kita ndak menjalani dengan keimanan dan keikhlasan, memang terasa berat. Jalan menuju ke surga itu mendaki, kata Allah. Falaqatahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Jalan menuju ke surga itu mendaki. Di pendakian yang tinggi, kiri kanannya ada jurang yang curam. Kalau kita tidak mendaki, ya kita tertahan di bawah. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terpeleset, terjatuh ke dalam jurang. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita senang, kita gembira, otomatis energi positif itu akan keluar. Itu yang akan menguatkan. Badan ini mungkin lelah, tapi kalau hati gembira, jalan terus. Ya, mata mungkin udah perih, tapi hati ini kuat, enggak. Harus bisa khatam 2 kali. Kejar lagi. Baca WA lebih lama daripada ini. Begitu tuh. Ya, hati itu senang, gembira. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsamu. Kalau jiwa itu sudah besar, hati itu sudah besar, maka otomatis badan ini semua akan lelah dalam mengikuti keinginannya. Badan ini akan lelah dalam memperturutkan segala kemauannya. Habis sholat dia mau baca Al-Quran, habis baca Al-Quran dia mau berzikir. Tidurnya lebih sedikit dari malam-malam sebelumnya. Ini karena dia punya jiwa yang besar, hati yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Rasa sakit, rasa lelah, rasa capek itu semuanya dinikmati oleh dia. Tidak terlalu dipusingkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Bapak ibu saudara-saudari jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari kegembiraan dan kebahagiaan inilah lahir keimanan yang kuat dan keikhlasan yang hebat. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama lailatal qadar imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di siang Ramadan, barang siapa yang menegakkan salat tarawih, qiyam di malam Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam 10 terakhir untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, karena iman semuanya dia lakukan, karena keikhlasan yang menjadi pendorong dan alasan saya mau dapat pahala dari Allah, saya menginginkan ampunan dari Allah, maka Nabi SAW katakan Allah akan mengampuni dosanya
yang telah berlalu. Maka ma'asyiral muslimin, selalu ingat akan hal itu. Pertemuan saya, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, kita semua dengan bulan Ramadan bukan karena faktor kebetulan. Bukan karena faktor kesehatan kita. Bukan karena faktor kebisaan kita. Bukan karena faktor saya. Ya, bukan karena faktor kita. Enggak. Ini anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Allah beri kita hadiah, anugerah. Sudah banyak orang-orang yang bersama kita pada Ramadan tahun lalu berpuasa, buka puasa satu nampan mungkin, sholat tarawih bersebelah-sebelahan satu saf dengan kita. Ternyata Ramadan tahun ini telah mendahului kita. Selesai. Tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ini anugerah yang wajib untuk disyukuri. Baik, kita pindah kepada aspek yang kedua. Yang kedua, al-janib al-ijtimai. Bagaimanakah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sosial di bulan Ramadan? Kita ringkas pada 2 poin. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan keluarganya. Sangat memperhatikan keluarganya. Beliau menginginkan kebaikan untuk dirinya, di saat yang sama beliau juga menginginkan kebaikan untuk keluarganya. Beliau sallallahu alaihi wasallam giat dan semangat dalam beribadah. Beliau juga membawa keluarganya di dalam kegigihan dan kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Hal itu, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, tercerminkan di dalam apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal ashar, apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka beliau akan mengencangkan sarung beliau. Makna mengencangkan sarung ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan bagaimana kegigihan dan kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana di penghujung dari bulan Ramadan yang merupakan puncak kemuliaan, beliau itu benar-benar mendedikasikan dirinya, mempersembahkan dirinya, waktunya, tenaganya, bahkan hidup dan matinya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu makna bagaimana beliau mengencangkan sarungnya. Tampak kegigihan dan kesungguh-sungguhan yang hebat. Dan hal itu dibuktikan ma'asyiral muslimin, beliau i'tazala nisa'ahu. Beliau beriktikaf di dalam masjid. Beliau tidak mencumbui istrinya. Alaihi afdhalus shalah wa atammus salam. Jadi lebih fokus beribadah kepada Allah dengan beriktikaf di dalam rumah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ahya lailahu. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menghidupkan malamnya. Artinya beliau benar-benar banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau di malam-malam sebelumnya barangkali beliau ada istirahat, maka di 10 hari terakhir beliau mengurangi istirahatnya. Atau bahkan dikatakan oleh para ulama menghidupkan keseluruhan malam.
Kalaulah tidak, maknanya galibnya kebanyakan dari waktu malam itu diisi dengan ibadah. Kalau tidak, beliau memang benar-benar full di malam hari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Syekh, apa ibadah yang paling afdol untuk kami hidupkan malam kami dengannya?" Ya, apa ibadahnya yang sangat baik untuk kami lakukan ya agar malam kami itu menjadi indah dan berkah? Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjawab, ada 4 amalan. Sesuai dengan urutan mana yang paling afdol. Yang pertama adalah as-salah, salat. Yang kedua adalah al-qiraah, tilawah Al-Quran. Yang ketiga adalah az-zikr, berzikir. Dan yang keempat adalah ad-du'a, berdoa. Lihat Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, para hadirat, ini 4 amalan yang paling mulia untuk dihidupkan di malam hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sesuai dengan urutannya. Kemudian beliau mengatakan, terkadang seseorang itu tidak memiliki kemampuan pada amalan yang paling afdol. Dia nggak punya kemampuan. Contoh misalnya, nggak mampu dia, nggak sanggup dia untuk sholat. Capek, kemudian ngantuk, berat, luar biasa. Seharian kerja, karena mau menuju akhir bulan, begitu juga menjelang lebaran. Dia lebih banyak keluar mengawasi misalnya di lapangan, berpanas-panas di siang hari. Dia benar nggak sanggup untuk sholat. Maka dia bisa memilih ibadah yang berikutnya. Tentu yang dimaksudkan bukan amalan fardu ya. Kalau fardu yang wajib itu tidak ada tawar-menawar. Memang harus dikerjakan. Ini berbicara tentang amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di malam hari. Nggak kuat dia sholat, berarti dia pindah ke amalan yang kedua, yakni baca Al-Quran. Ya, dicoba oleh dia, ternyata baca Al-Quran juga. Baca Al-Quran baru 3 ayat, tapi menguapnya udah 10 kali. Hah? Ini nun dengan ba pun dah payah dia membedakan. Kamalah pai titiknya gini kok. Di atas atau di bawah? Gitulah kira-kira. Ngantuk. Dari basuh muka ni malah tambah berkunang-kunang penglihatan tuh. Kok ndak iyo le kode Ustaz? Ya udah, bawa tidur dulu lah Bu, istirahat dulu Bu. Ya. Tapi Rasulullah Ustaz, itu beliau. Contohi dan teladani beliau, tapi untuk menyaingi, apalagi mengalahkan, sangat jauh. Kita nggak akan mampu. Kekuatan yang Allah berikan kepada beliau, Allah lebihkan ya daripada kita. Ya, sangat ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui kaidah dalam beribadah itu bahwa ibadah yang afdol ketika kita tidak mampu melakukannya, maka dia tidak menjadi ibadah yang afdol saat itu buat kita. Ya, contohnya kita nggak kuat sholat tadi, ya udah kita baca Al-Quran. Oh ternyata baca Al-Quran juga nggak kuat, ya udah pindah berzikir. Daripada dipaksakan seseorang sholat kaum muslimin, kalau dia sholat dengan imam jangan-jangan tidur sambil berdiri. Hah? Giliran sujud orang semua udah tegak, tasyahud akhir dia masih sujud. Kawan sebelahnya panjang doa ibu kok. Ya, tahu-taunya tertidur ketika sujud. Atau kalau dia sholat sendiri udah nggak jelas bacaannya. Nah, maka yang terbaik adalah dia turun. Baca Al-Quran. Nggak kuat baca Al-Quran, pindah lagi kepada berzikir. Kemudian doa. Makanya kita diajar. Makanya melalui pertanyaan Aisyah pun kita mendapatkan petunjuk. Di antara doa terbaik yang dibaca di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Pada malam hari. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. 2. Yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aiqadha ahlahu. Nah, ini dia. Ini yang menunjukkan bagaimana beliau dari aspek sosial. Pertama dimulai dari kasih sayang, perhatian kepada keluarga. Beliau membangunkan keluarganya agar mereka ikut beribadah di malam hari. Apalagi 10 malam terakhir. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, para mu'takifin dan mu'takifat, para jemaah yang beriktikaf, ini tidak menghalangi Bapak Ibu bila harus menggunakan handphone atau WA untuk membangunkan keluarga. Ya. Kalau memang harus menggunakan juga, kan harus mengurangi, ya, memutuskan hubungan dengan makhluk, artinya tidak banyak, jangan sampai iktikaf ya tapi masih sibuk WA, cerita di grup, ketawa ke TV misalnya, atau telepon-teleponan, ya masih mengikuti perkembangan ala diskon atau alunlai. Ya, masih sedang iktikaf, masih apa cerita dunia. Nah, ini tinggalkan. Tetapi membangunkan keluarga ini sangat baik. Ya. Bapak Ibu, alhamdulillah yang iktikaf kaum muslimin kaum muslimat dibangunkan oleh panitia. Maka kalau terbangun telepon, ya, atau sebelum malam sebelum tidur ingatkan keluarga. Setel alarm kalian, nak, bangun kalian malam nih. Nggak kuat kami kerja tadi. Nggak apa-apa kalau nggak kuat sholat. Yang penting berdoa, baca doa. Ya, ini diantaranya. Jadi bagaimana Nabi perhatian kaum muslimin kaum muslimat. Ternyata kita tuh dapat pengajaran dari sini. Nabi SAW beriktikaf tapi tidak menghalangi beliau untuk membangunkan. Sekarang kemudahan Allah Azza wa Jalla berikan. Gak perlu Bapak Ibu yang iktikaf di Al-Badar. Kalau sempat rumahnya jauh, gak di Rumbai, harus pulang pula dulu. Bisa lewat telepon, bisa lewat WA, diingatkan. Ya, ingatkan ke anak yang paling besar, bangunkan adik-adiknya nanti semuanya. Sehingga yang iktikaf dapat beribadah, yang di rumah juga mereka isi malamnya dengan ibadah. Nah, Nabi SAW sedang iktikaf membangunkan keluarganya. Ini salah satu contoh dan teladan yang beliau ya ajarkan kepada kita. Kasih sayang itu sebenarnya adalah ketika kita ingin diri kita dan keluarga kita selamat dari siksaan neraka. Ternyata family time-nya itu yaitu dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sama-sama. Yang di masjid iktikaf ibadah, yang di rumah juga hidupkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Bangunkan, ingatkan. Apalagi di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, kehangatan dan keakraban itu bisa kita bina, kita bangun. Mungkin di luar Ramadan bisa dihitung entah berapa kali kita bisa makan di satu ya meja makan dengan istri dan anak-anak kalau bapak-bapak yang sibuk, apalagi kerja di luar kota. Bisa dihitung dengan jari. Tapi di bulan Ramadan alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam berbagai ketaatan. Baik ketika berbuka puasa, demikian juga ketika sahur. Itulah family time yang luar biasa. Kita berbicara di meja makan, sambil makan kita memberi nasihat, mengingatkan, menyemangati. Ayo anak-anak, ini 10 hari terakhir ya. Kita lebih fokus beribadah, rangkul, bawa anak-anak, dampingi. Ini hal yang benar-benar Nabi SAW ajarkan. Dahulu ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, mereka wanita muslimah mengajari anak-anak mereka berpuasa. Bukan puasa sendiri membiarkan anak, tapi dibawa, diajak. Walaupun belum mampu untuk sempurna, tapi diajak dibawa. Bahkan di antara yang mereka lakukan, mereka berikan permainan buat anaknya untuk mengalihkan perhatian. Nah, ini di antara yang dilakukan. Sehingga
terciptalah suasana kebersamaan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu." Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya nggak mau bangun, nadhaha fi wajhiha alma, dia percikkan air di wajah istrinya. Lihat, Nabi mendoakan semoga Allah merahmati suami yang begini. Lalu kemudian Nabi mengatakan warahimallahum ra'ah. Semoga Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail, dia bangun di malam hari, fasallat wa aiqadhat zaujaha. Dia salat dan dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Kalau suaminya enggak mau bangun, dia percikkan air ke wajah suaminya. Ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Ini sunnah, ma'asyiral muslimin. Ya, kalaupun hadisnya berbicara tentang suami istri, ya tentu secara umum berlaku juga bapak ke anak, ibu ke anak. Ya, saling mengingatkan. Ya, cuman lewat WA emang dibaca Ustaz, kirimkan ajalah bapak ibu. Ingatkan, ini 10 hari terakhir mendekati garis finish. Puncak kemuliaan Ramadan tuh adanya di malam-malam ini. Ayo, ya, meskipun harus bekerja, mencari nafkah, mendapatkan ma'isyah, tapi ingat, yang tetap menjadi perhatian utama ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang fardu jangan ditinggalkan. Yang sunnah usahakan untuk bisa tetap dilaksanakan. Nah, ini ma'asyiral muslimin, bagaimana Nabi dalam kehidupan berkeluarga. Lalu kemudian bagaimana beliau dengan para sahabat dan kaum muslimin semua? Cukuplah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sosok manusia yang paling dermawan. Nabi SAW sosok yang paling dermawan. Suka memberi, senang berbagi. Enggak pernah beliau SAW menolak orang yang datang kepadanya. Mengusir orang yang meminta bantuan kepadanya. Kalau ada beliau berikan, kalau tak ada beliau hibur orang tersebut dan beliau doakan. Semoga di lain waktu Allah beri kami rezeki sehingga kami bisa membantu Anda. Begitu Nabi SAW. Dan kalau memberi, beliau memberi dengan pemberian yang terbaik. Seseorang pernah minta kepada Nabi SAW. Nabi tanya, apa yang kau inginkan? Kata dia, aku ingin ghanaman bainal jabalain ya Rasulullah. Aku mau hewan, ya aku mau hewan ternak antara dua gunung. Maksudnya dia minta satu lembah. Nabi SAW berikan kepada dia. Ini semua hewan ternak yang ada di lembah ini semuanya untukmu. Ambillah, bawalah. Sehingga dia pulang ke kaumnya, dia berkata, aslimu, masuk Islam kalian semua wahai kaumku. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam a'ta man lam yakhshal faqra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah memberi, maka dia tidak pernah takut akan kefakiran. Nih, ma'asyiral muslimin. Kita kalaupun akan melakukan seperti itu mungkin ya berat, tapi kita mulai. Contoh, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat ketika
memberi infak berupa makanan. Ya, ini kesempatan. Mau memberi makannya kepada fuqara, masakin, atau memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk hidangan perbukaan dan sahur mereka, berikan yang terbaik. Apa yang kita makan atau lebih baik daripada yang kita makan. Jangan sampai, oh fakir miskin ini kayaknya kuah dengan telur aja cukup nih Ustaz. Paket murah meriah aja lah. Kita untuk diri kita begitu. Kan enggak. Kita ingin beli dari restoran ternama. Dengan makanan yang terbaik. Giliran berbagi, memberi, kita seadanya. Berikan yang terbaik. Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat. Yang mendapat amanah membayar fidyah untuk orang tuanya yang tidak mampu, yang tidak sanggup berpuasa misalnya. Berikan yang terbaik. Allah mengatakan, "Faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah." Yang tatawwa' sukarela. Ya, di antara maknanya, ya fidyahnya mungkin karena cuma satu orang ibu, satu bungkus. Untuk satu orang miskin, satu kali makan. Tapi apa kita cuma ngasih satu orang si bapak aja? Ada berapa orang pak di rumah? Kami berlima bu. Baik, kasih 5 bungkus. 1 untuk bayar fidyahnya. 4 bungkusnya adalah sedekah dari kita. Subhanallah. Ini kesempatan. Ya, bagaimana kita ketika berpuasa merasakan derita mereka. Lapar dan dahaga. Kita rasakan cuma dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita rasakan hanya 29 atau 30 hari. Mereka telah merasakan itu siang malam dan setiap hari bahkan sepanjang tahun. Maka semoga didikan itu menumbuhkan rasa peduli, kemudian kecintaan untuk saling berbagi dan memberi di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan aspek yang ketiga. Al-janib at-ta'abbudi. Bagaimanakah Nabi SAW dari aspek penghambaan diri dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan? Maka para ulama menyebutkan beliau benar-benar gigih dan semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih kemuliaan dan keutamaan besar yang Allah Azza wa Jalla telah janjikan. Mudha'afatul a'mal lil husuli ala mudha'afatil ujur. Bagaimana pahala dilipat gandakan, maka kegigihan dan kesungguh-sungguhan pun beliau kerahkan. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi telah kita bacakan penggalan dari hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling dermawan dan kedermawanan beliau terlihat lebih hebat ketika berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tak kala malaikat Jibril menemui beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril itu datang menemui Nabi SAW di setiap malam dari bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan, Nabi SAW menyimak, Nabi SAW membaca, malaikat Jibril menyimak, menjelaskan, membetulkan. Ya, ma'asyiral muslimin,
Ini menunjukkan kegigihan, kesungguh-sungguhan. Kemudian dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kegigihan beliau, kedermawanan beliau ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Lihat bagaimana Ibnu Abbas memilih ungkapan yang singkat dan tepat. Apa kata Ibnu Abbas? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dalam berbuat kebaikan, lebih gigih dan semangat dalam berbuat kebaikan daripada angin yang berhembus. Maksudnya kebaikan yang beliau lakukan, kebaikan yang beliau bagikan itu dinikmati dan dirasakan oleh semua. Sebagaimana hembusan angin dinikmati oleh semua. Lembut tapi dirasakan, terasa. Nah, ma'asyiral muslimin, beginilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita lihat di dalam rentetan ayat-ayat puasa Al-Baqarah 183 sampai 187. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ini semua adalah rentetan ayat-ayat puasa. Tapi bila kita cermati dengan baik dan seksama, di dalamnya Allah menyebutkan beberapa ibadah selain puasa. Yang pertama ada puasa, ini ibadah yang difardukan. Setelah itu ada it'am miskin, memberi makan kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga ada tilawah Al-Quran dan zikir. Kemudian yang keempat ada doa. Kemudian yang kelima ada i'tikaf. Itu Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam rentetan ayat puasa. Nabi SAW di dalam hadisnya menyebutkan di antara ibadah yang dihidupkan di bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan, salat tarawih. Kemudian juga di antaranya adalah umrah, melaksanakan ibadah umrah. Kaum muslimin, semua amal ibadah dan kebaikan sangat layak dan pantas untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan ibadah. Allah membantu kita agar nyaman dan kondusif dalam beribadah dengan Allah mengikat dan membelenggu para syaitan dan jin. Kita tinggal menundukkan gejolak nafsu yang ada dalam diri kita saja lagi. Kita berjihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Maka semua kebaikan kita lakukan. Tetapi ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, puasa, sholat tarawih, memberi makan fakir miskin, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, i'tikaf, kemudian umrah. Ini adalah ibadah-ibadah unggulan. Boleh dikatakan ini adalah ikonnya Ramadan. Artinya semua kebaikan kita kerjakan, tapi ibadah-ibadah yang kita sebutkan ini harus lebih mendapatkan perhatian. Ya, Ustaz, Ramadan ini kalau kita berkunjung misalnya ke rumah teman atau ke rumah tetangga, rumah jiran misalnya, boleh Ustaz? Ya boleh aja. Ya. Tapi ingat nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kan lagi puasa. Ya. Ya mau apa Ustaz, kebetulan tetangga sebelah baru pulang. Ya. Baru pulang misalnya, baru pulang umroh misalnya. Silakanlah bertamu, bertanya kabar. Tapi ingat bahwa ini adalah ibadah, ini adalah ketaatan dikerjakan betul. Namun ada yang harus lebih dapat perhatian. Apa itu? Contohnya baca Al-Quran. Jangan sampai datang ke rumah tetangga atau bertamu ke rumah saudara. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari cerita aja. Datang ke rumah kawan. Cerita dari SD, SMP, SMA, kuliah. Sampai sudah beranak, bercucu. Udah habis ulang pula cerita lagi. Takkan adik kakak waktu itu nak cerita lagi.
Habis itu ketawa-ketawa. Ada ibadah yang lebih utama. Ya, padahal nih yang punya rumah, sahib bait udah memberi isyarat. Yolah kak, kalau apa kak, ko apa dian solo lah ya. Begitu kata dia. Yang bertamu nak mau tahu. Oh iya wak ansu awak pindah lo topik pembicaraan awak lah daripada yang tu pindah lo lah balik baju rayu. Ya Allah bercerita juga lagi. Iya Ustadz, masalahnya kita tidak ingin silaturahimnya putus supaya tetap bisa pinjam 100 gitu kata dia. Bu, ya berkunjung sih boleh, tidak masalah. Tapi baca Al-Qurannya lebih utama, ya. Ini nanti ditanya sama suami, lah jus bara aku lah hari ke-20, ya 10 aja baru bang batunya. Yo Wak, tadi itu berkunjung ke rumah itu berlama-lama di situ. Sebatas kebutuhan. Menjenguk orang sakit, iya silakan. Tapi tidak berlama-lama. Karena dia yang sedang sakit juga butuh istirahat. Kita juga punya agenda ibadah yang lain. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah fikih ibadah yang kita dapatkan dari pengamalan Nabi SAW. Semua dikerjakan, tapi ada yang harus mendapat lebih perhatian. Itulah ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi. Sama halnya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Bapak Ibu masuk masjid. Antara azan dan iqamah pada salah satu solat fardu yang ada. Ini antara azan dan iqamah. Mana yang paling utama? Baca Al-Quran Ustaz? Tidak. Yang paling utama dari penjelasan Nabi SAW adalah solat. Antara azan dan iqamah nih ya, solat. Kalau kita ada solat tahiyatul masjid tadi berarti solat qobliyah. Solat sunnah. Habis solat yang afdol itu dalam hadis berikutnya adalah doa. Berdoa. Ya. Baca Al-Qurannya Ustaz. Setelah itu. Enggak boleh baca Al-Quran. Boleh. Tapi ada yang lebih utama daripada itu. Nah inilah ya butuhnya kita berilmu dalam beribadah. Kita memiliki pemahaman bagaimana ibadah itu bertingkat-tingkat. Pada satu waktu ada yang lebih utama dari semua ibadah yang ada. Salat dulu antara azan dan iqamah. Setelah itu baru berdoa. Setelah itu mau lanjut baca Al-Quran silakan. Maka kalau baca Al-Quran saja kaum muslimin tidak berada di urutan pertama. Maka tentu saja membaca WA. Urutan keberapa Bu? Enggak masuk dalam urutan. Ya, ini antara azan dan iqamah masih baca WA, ketawa ke TV, ya, kemudian masih sempat telepon bicara tentang dunia lagi dan seterusnya. Udah mau sholat. Jadi kaum muslimin begitu juga Ramadan. Semua ibadah betul tapi ada yang harus lebih diperhatikan. Kemudian tadi sudah kita singgung. Di antara yang Nabi SAW ajarkan dengan banyaknya varian ibadah, maka memang kita harus memaksakan diri untuk bisa melakukan. Tapi lihat kemampuan kita. Ketika di malam hari kita tidak mampu untuk sholat, kita bisa memilih yang kedua baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran bukan ibadah yang mampu untuk kita lakukan, maka kita bisa berpindah kepada zikir atau berikutnya kepada doa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Satu lagi, kaedah dan rambu-rambu dalam beribadah. Yang Nabi SAW juga telah contohkan kepada kita. Kaum muslimin, di antara kurikulum Ramadan yang kita diajarkan dengannya, kita diajarkan untuk mencintai semua perkara yang Allah Azza wa Jalla cintai. Pertama yang fardu, yang kedua yang sunnah. Itu kita belajar di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Siang kita lakukan yang fardu, berpuasa. Malam kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi bagaimana kita diajari kerjakan yang fardu. Dan jangan pernah pandang sebelah mata
yang sunnah. Meskipun yang fardu ini kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kemudian yang sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tapi kan kita rugi, nggak dapat tambahan kebaikan dan pahala. Ya, maka ma'asyiral muslimin, Ramadan datang membawa pengajaran tentang itu kepada kita. Sekaligus Ramadan juga membawa kita untuk mengetahui bahwa kita punya potensi, punya kemampuan dan kekuatan untuk melakukan. Selama ini kan kadang-kadang kaum muslimin, kan sunnah Ustaz. Kalau sempat ya dibuat, kalau tak sempat apa boleh buat? Nah, itu dirubah mindsetnya. Kita bisa, kita mampu. Ya, emangnya saya bisa sholat malam Ustaz? Buktinya Ramadan bisa. Oh iya ya. Ternyata kita punya kemampuan untuk itu. Ma'asyiral muslimin. Saya bisa puasa Senin Kamis Ustaz. Tuh Ramadan puasa tiap hari. Bisa. Ini cuma Senin dan Kamis. Nanti di bulan Syawal puasa 6 hari. 6 hari Ustaz. Iya 6 hari Pak. Hampir seminggu lah Ustaz. Iya. Hari ke-7 mau mati adanya tuh Ustaz. Itu kemarin Ramadan puasa 1 bulan. Jadi ma'asyiral muslimin, Ramadan mengajarkan. Semua yang Allah perintahkan itu enggak ada yang lewat dari batas kemampuan kita. Kita mampu insya Allah. Hanya saja kaum muslimin, pada amalan-amalan ini perlu kita untuk melihat bahwa kita melakukan bukan hanya dengan kemampuan saja, tapi dapat melakukannya dengan baik dan sempurna. Saya bisa kok sholat Ustaz, dipaksakannya juga, tapi ternyata dia nggak khusyuk dalam sholatnya. Tiap imam berhenti pada satu ayat, dia berharap rukuk lagi. Padahal imam cuma narik napas. Tarik napas, la'allakum tattaqun. Rukuk lah imam, kata dia. Ternyata imam lanjut, ayyam ma'dudat. Ayolah taruhilah imam, taruhilah. 5 katibulah. Itu enggak baik jadinya. Ya udah kalau begitu silakan istirahat dulu. Cas dulu baterainya. Agak 2 jam, 3 jam. Semoga bangun nanti malam bisa lebih segar dalam beribadah. Jadi kaum muslimin, maka dari itu yang fardu diperhatikan, yang sunnah hendaknya diikut sertakan. Ini yang terbaik. Yang perlu kita ingatkan, jangan sampai terbalik. Terbaliknya gimana? Dia fokus pada yang sunnah, tapi dia lalai pada yang fardu. Oh, kalau mau sholat tarawih aja ma'asyiral muslimin, giat dan semangatnya luar biasa. Ditanya sama istrinya, kamu abang bang? Capek lah, mau kagena bang. Woi, sholat tarawih kok, Ramadan kok, ya, nak main-main doh. Tuh imam malun berangkat lah. Kebetulan imam di sebelah rumah ya kan, tetangga. Imam belum berangkat lah. Iya, kalau Ramadan kok, ya lebih dulu loh daripada imam lah. Begitu kaum muslimin. Itu tarawih itu ceritanya. Tapi begitu zuhur dan asar dibangunkan istrinya. Bangun bang, sholat. De talo ado kamar ruangnya paneh bedangkang model ko. Iya bang, sholat fardu bang, berjamaah ke masjid abang. Nak doa di rumah salah. Ya, capek bang, iko fardu, wajib. Lebih tinggi kedudukan daripada sholat tarawih. Puasa sewa lah rasa kematian. Indah do bang, ndak ada mematikan do. Iko kalau sholat jo, iko mati iko, sama jo pembunuhan berencana nama ko. Nah begitu kaum muslimin, kemana letaknya? Yang fardu itu di atas, yang sunnah di bawah. Kalau mau semangat juga di sholat tarawih, harus semangat juga di sholat zuhur dan asar. Begitu kaedahnya. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, barang siapa yang sibuk dengan amalan fardu, tidak bisa disiplin dalam amalan sunnah, maka dia ma'zur. Dia dimaafkan, dimaklumi, tidak mengapa. Tetapi ketika dia sibuk dengan amalan sunnah, melalaikan amalan fardu, maka dia disebut maghrur, tertipu atau sosok yang keliru. Qiyamul lail, salat ma'asyiral muslimin, salat sunnah nih, salat dia. Begitu pulang ke rumah habis sahur terduduk, mata ngantuk,
ya, tangki full pula tadi sahur. Pala terduduk subuh jam 8. Ini ada sesuatu yang harus direvisi, diperbaiki. Nanti kalau diingatkan, "Ma kok bisa subuh siang Pak? La kabajamak, lo ju duha nampak ah." "Ya awak solat malam." Enggak bisa. Enggak bisa kaum muslimin. Subuh itu fardu, solat malam itu sunnah. Maka letakkan sesuatu pada tempatnya dan kerjakan dia sebagaimana mestinya. Demikian ma'asyiral muslimin, perkara yang pertama. Yang kedua, kita bahas secara ringkas. Apa makna dan apa faedah yang dapat kita petik dari doa yang mulia, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apabila kuat dugaanku, malam ini adalah Lailatul Qadar, maka doa apakah yang terbaik untuk aku baca?" Kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu taala anha seorang wanita yang cerdas. Beliau Ummul Mukminin tahu banyak ibadah yang bisa dilakukan, banyak doa yang bisa dibaca dan dibawakan. Tapi beliau bertanya, "Apa doa yang engkau sarankan wahai Rasulullah?" Berarti kaum muslimin semua doa kita baca. Silakan baca Bapak Ibu. Berlama-lama, berpanjang-panjang dalam berdoa. Apa caranya? Apa adab dan tuntunannya? Kita sebutkan secara ringkas Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat. Ini doa di luar sholat ya. Kalau ingin lama, panjang, menikmati, dan kita lebih khusyuk, lebih tenang, susunan dari isi doa kita itu yang pertama adalah sanjungan dan pujian kepada Allah. Sebut nama Allah Azza wa Jalla yang kita ketahui. Ya Rahman, Ya Rahim, apa lagi? Ya Mannan, Ya Karim. Sebut apa yang kita ketahui. Nanti ibu-ibu yang majelis fikih Asmaul Husna, kami baru 2 belajar Ustaz. Allah dengan Rob aja baru. Ya, dengan bahasa Indonesia boleh? Boleh. Ya Allah, engkau pencipta langit dan bumi, engkau pencipta seluruh makhluk yang ada, boleh. Kalau Bapak Ibu mau lebih mudah lagi, kami tunjukkan Allah sudah mengajarkan ke kita. Dalam surat Al-Fatihah, sebelum kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita sudah diajari untuk memuji Allah pada 3 ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Boleh itu dibawakan di dalam doa? Silakan bawa dalam doa. Dapat pahala tambahan mengamalkan Al-Quran. Ya, kandungan Al-Quran dalam beribadah. Bawakan itu sebagai pembuka. Itu sebagai muqaddimah atau pengantar dalam bahasa kita. Kira-kira Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ketika mau minta atau mau minjam katakan kepada temannya saudaranya, apakah langsung menodong? "Kak, mari bitia Kak 100 kilo pakai." Kan enggak begitu. Kata dia, ngeri mah. Lain caro kok. Ya, main tembak-tembak langsung. Kan enggak, kita langsung, "De akak yo. Akak yo bana. Ramadan ko nampak berseri-seri wajah akak." Ya, samo lo jo piti akak ndak do serinya do. Cara masuknya kok. Tamamudo kak nampaknya.
Ya, murah rasaki macam-macam lah kaum muslimin. Kama kak rayo tau niko pula. Nanti ujung-ujungnya kau pakai pitih lu kak. Ya, itu pakai pengantar belok kanan belok kiri dulu. Nggak mungkin langsung to the point. Tapi itu untuk apa ya? Nggak tahu. Kalau yang tahu dia langsung. Ya, kak apa kak? Langsung salah. Bara nominalnya. Wak lah tahu wak. Napa ya belok-belok lah. Nah, kaum muslimin, kepada Allah adab harus dijaga. Puja-puji Allah. Puja-puji Allah. Allah makin senang. Allah suka kalau dipuji oleh hambanya. Itu diantara yang bisa kita baca tadi. Apalagi yang bisa dibaca, kaum muslimin. Seorang laki-laki pernah dia berdoa didengar oleh Nabi SAW. Dia membaca, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Biasanya kalau kita bawakan ini di dalam kajian sebagian jemaah mengatakan yang belakang tuh apal tuh Ustaz. Tapi yang di mungko tuh agak panjang. Nah, kalau memang nggak bisa, dilengkapi dari pertama, Bapak Ibu bisa membaca Allahumma antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Puja-puji Allah dengan keesaannya. Ya, puja-puji Allah dengan ketauhidannya. Itu surat Al-Ikhlas. Surat yang mulia, ayatnya pendek tapi keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran. Buka doa kita dengan itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, setelah memuji Allah, apalagi yang kita baca? Salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Yang terbaik, salawat Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah itu salawat yang kita baca di tasyahud akhir sebelum salam di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, seterusnya. Atau kalau tidak itu, minimal kita membaca Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Kita akui Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang hamba, sekaligus kita nyatakan keimanan kita terhadap kenabian dan kerasulannya. Sallallahu alaihi wasallam. 2. Yang ketiga, setelah salam dan salawat, apalagi yang kita bawakan dalam doa kita? Permohonan ampun. Permohonan ampun. Istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang bisa dibaca? Banyak. Mohon ampun kepada Allah, kaum muslimin. Kita bisa doa Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bisa. Ustaz, Allahumma innaka afun tadi bisa? Bisa. Itu kan permohonan ampun. Ma'asyiral muslimin, permohonan maaf. Letakkan itu pertama. Ya. Makanya salafun saleh mengatakan, engkau bertanya, kenapa doamu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal? Padahal pintunya atau dindingnya tidak kau robohkan. Apa itu? Pintu penghambat dan dindingnya, dia adalah maksiat dan dosa yang telah kita perbuat. Jadi letakkan itu dulu. Ya, jangan buru-buru. Ini begitu udah salam, udah memuji Allah, salam dan salawat langsung. Ya Allah rumah baru, ya Allah oto baru. Tunggu dulu. Ya, mohon ampun dulu kepada Allah Azza wa Jal. Minta ampun dulu kepada Allah. Ya, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab, atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh dibaca 3 kali, boleh 5 kali, boleh. Silakan berulang-ulang kali. Boleh.
Jadi ma'asyiral muslimin, setelah mohon ampun baru kita sampaikan permintaan kita. Itu pun lebih dianjurkan minta kebaikan akhirat dulu baru dunia. Kebaikan akhirat dulu. Ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikanku. Ya Allah, berilah aku tempat berteduh di bawah arsy-Mu di padang mahsyar nanti. Ya Allah, mudahkanlah hisabku. Ya Allah, selamatkanlah aku ketika meniti di atas sirat. Minta kebaikan akhirat dulu kaum muslimin. Ya Allah, tempatkan aku di surga Firdaus. Minta surga tertinggi. Baru kemudian setelah itu kebutuhan dunia. Mungkin kaum muslimin ada yang nak terbayangkan Ustaz, kalau mau merinci seperti itu, bisa beri saran yang terbaik nggak Ustaz? Ya, untuk memudahkan. Bisa Bapak Ibu. Apa itu? Baca doa yang warid dalam Al-Quran, yang mana kaum muslimin kebanyakan mengenali dan menamakannya. Ingat, ini penamaan dari kaum muslimin ya. Dengan doa sapu jagat. Tahu ya Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu udah masuk semua Ustaz, masuk semua. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan pelihara kami dari siksaan neraka. Nah, kaum muslimin begitu susunannya. Nah, itu sekali lagi doa di luar sholat. Baik, kalau di tasyahud akhir kita berdoa dalam sholat nggak perlu. Karena memang sudah diawali dengan pujian kepada Allah, kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Apa makna dari doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Arti tentu kaum muslimin, kaum muslimat telah mengetahui. Kita akan bahas di sini. Terdapat dalam doa ini nama Allah yang agung dan mulia, Al-Afu. Al-Afu artinya adalah yang maha pemaaf. Kalau dilihat di dalam Al-Quran kaum muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan nama yang mulia ini dalam beberapa ayat. Banyak sekali. Sebagai contoh, Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 43. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Baik, ma'asyiral muslimin. Apa bedanya al-afu dengan al-ghafur? Al-afu tadi artinya yang maha pemaaf. Al-ghafur artinya yang maha pengampun. Para ulama menjelaskan bahwa al-ghafur, ghafara, itu artinya adalah satara, menutup. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, di antara makna yang terkandung, ya Allah tutuplah dosaku. Ya Allah simpanlah aib-aibku. Jangan beberkan, jangan tampakkan, jangan perlihatkan. Ini di antara makna yang terkandung pada nama Allah Al-Ghafur. Sedangkan Al-Afu artinya adalah menghapus. Menghapus. Ya, meninggalkan, membiarkan, tidak mempedulikan, dan juga menghapuskan. Jadi ketika kita berdoa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, lalu kita meminta fa'fu anni, maka hadirkan dalam doa kita tuh sedang meminta, ya Allah betul-betul hapuskan dosaku. Ya Allah betul-betul hilangkan dosaku. Ya Allah jangan kau tegakkan sanksi dan hukuman serta dampak buruk dosa
itu terhadap diriku. Itu maknanya. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Nabi SAW lebih memilih nama Allah Al-Afu dan permohonan fa'fu anni, maafkan hamba dalam doa ini daripada nama Allah Al-Ghafur. Ingat, para ulama menjelaskan bahwa ketika dua nama ini bergandengan, Al-Afu dan Al-Ghafur, maka masing-masing berdiri di atas maknanya. Kalau dia bergandengan, Al-Afu artinya menghapus, Al-Ghafur artinya menutupi. Tapi kalau dia berdiri sendiri, maka dia mencakup atau mengandung makna dari nama yang satunya. Maksudnya gimana? Ketika kita berdoa, Allahumma innaka afuwun, kita sebenarnya juga menyatakan, ya Allah, Engkau adalah zat yang pemaaf, Engkau adalah zat yang pengampun, Engkau adalah zat yang menutupi dosa, yang menutupi aib-aib hamba. Masuk, mencakup. Kalau dia terpisah dua nama ini. Dan Nabi SAW kaum muslimin diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala salah satu keistimewaan berupa jawami'ul kalim. Beliau itu mengungkapkan kata yang singkat, padat, dan tepat. Termasuk dalam pengajaran kepada kita tentang doa yang mulia ini. Maka itu secara makna hadirkan ketika kita berdoa kepada Allah makna tersebut. Lalu kemudian kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa pelajaran, ibrah dan faedah dari doa ini? Pertama, ma'asyiral muslimin, kita perlu memahami doa ini diajarkan oleh Nabi SAW untuk dapat dibaca terutama di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bolehkah dibaca selain itu? Tentu saja boleh. Karena kita sangat membutuhkan maaf dan ampunan dari Allah. Boleh. Tapi waktu yang paling afdal dibaca ya 10 malam terakhir. Ya, tadi kita sudah sebutkan doa yang lain dibaca. Doa yang lain silakan Bapak Ibu baca. Tapi doa yang satu ini jangan ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja. Baca. Baik. 10 malam terakhir kaum muslimin. Kita bisa lihat bagaimana manusia dan kitanya dalam keadaan giat dan semangat beribadah. Tapi di saat yang sama Nabi mengajarkan kita banyak-banyak berdoa minta maaf dan ampun kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Kita diajari untuk bisa menjaga ibadah kita dan menyempurnakan ibadah kita. Ingat Bapak Ibu, memang syaitan dan jin-jin yang jahat diikat di belenggu. Tetapi keburukan jiwa kita tuh tetap ada. Hawa nafsu di dalam diri ini tetap menyala. Kalau kita tidak meminta maaf ampun kepada Allah dalam rangka menjaga amal, ada perusak-perusak amal yang dikhawatirkan kaum muslimin bisa menjadikan amalan kita rusak atau pahala dan ganjarannya hilang. Di antaranya rasa ujub, bangga terhadap diri sendiri. Koambo, jamaah resmi i'tikaf Masjid Al-Badar. Situ resmi atau enggak? Nah, begitu. Bangga dengan diri. Atau kaum muslimin kiber, sombong, merendahkan orang lain. Hati-hati. Makanya ya kita sangat ingin menjaga amal kita. Kita tuh banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Menjaga amal kita. Ya, menyempurnakan amal. Makanya selesai sholat coba lihat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang kita baca? Istighfar 3 kali.
untuk menutupi kelemahan dan kekurangan pada sholat yang telah kita kerjakan. Itu hikmahnya. Ya. Begitu juga kaum muslimin, kita diajarkan untuk punya mental orang-orang yang beriman. Bagaimana mental orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman, mereka itu semangat melakukan ketaatan, tapi hati mereka dipenuhi dengan kebimbangan dan kekhawatiran. Diterima apa enggak ya ibadah saya? Ditetapkan buat saya ganjaran dan pahala atau tidak ya? Allah pandang enggak saya? Allah lihat enggak ibadah saya nih? Ya. Begitu kaum muslimin dia takut. Itu orang-orang yang beriman. Melakukan ketaatan tapi mereka dalam ketakutan. Bukannya bangga, bukannya besar kepala, bukannya tepuk dada, pamer ibadah kesana kemari. Enggak. Dia lebih merendahkan dirinya. Takut. Itu kalau melakukan ketaatan. Apalagi terjatuh berbuat kemaksiatan. Lebih takut lagi. Maka seakan-akan Allah mengajari kita. Sadari kita punya banyak kelemahan. Kita punya banyak kekurangan. Meskipun kita sudah berjuang, berusaha mengerahkan segala yang ada. I'tikaf, baca Al-Quran, bergadang di malam hari, sholat bersama imam hingga selesai. Ngikuti pelajaran dan kajian yang ada. Tetap banyak kelemahan dan kekurangan pada diri dan ibadah yang kita lakukan. Posisikan diri kita sebagai seorang pendosa. Itu jauh lebih baik buat kita ya di dalam perjalanan menuju Allah tabaraka wa taala. Salat saya masih banyak kurangnya. Apa yang perlu kita banggakan? Mungkin orang bertanya, kemana akak nak do nampak akak 10 hari ya menghilang dari peredaran. Tidak perlu kita mengatakan kalau mau cari saya cari di masjid. Mana ada saya di rumah? Mana ada? Ya. Cari saya di masjid, iktikaf di masjid. Nggak perlu bercerita, diam. Keep silent, tutup mulut. Jadikan ini rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kepada orang-orang yang layak dan berhak untuk tahu. Mungkin anak-anak, keluarga tentu tahu. Nanti kalau menghilang aja ibu tentu ya kamal lagai kok. Ya, perlu kasih tahu. Tapi untuk dipublish, untuk dipamerkan, di sini kita belajar. Kita bisa beribadah karena taufik dari Allah. Belajarlah merendahkan diri di hadapan Allah dalam ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya banyak minta ampun kepada Allah. Kemudian kaum muslimin, ini poin terakhir penutup. Kita dalam doa ini menyatakan, Ya Allah, Engkau adalah zat yang pemaaf. Engkau memaafkan hambamu, maka maafkanlah aku. Ingat, sebagaimana dalam pelajaran nama-nama Allah yang kita pelajari ibu-ibu, para akhwat dan ummahat dalam pelajaran fikih Asma al-Husna, ya, kita selain berdoa dengan nama Allah yang husna, kita juga beribadah dengan kandungan nama itu dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kita kan berdoa kepada Allah dengan namanya yang mulia, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan dalam keseharian kita? Jadilah Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sosok yang pemaaf. Sosok yang pemaaf. Mulai dari Bapak Ibu, kita semua ya di 10 hari terakhir ini dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Bapak Ibu kaum muslimin yang i'tikaf, ya berlapang dada. Kalau ada hal-hal mungkin tidak diinginkan, iya Ustaz, selapang tuh jalan kaki awak jadi sipaknya. Ndak sengaja, ndak nampak dia lagi balas WA atau lagi ngangkat telepon anaknya. Ya, bentuknya dicari-cari, diintai-intainya mana kaki awak Ustaz. Indah, jangan berburuk sangka. Ya, ndak perlu pula ya cari masalah. Kak cari masalah jombo. Awak selesai di luar. Kau masajid keluar masajid, Pak. Jangan. Ya, kita berpuasa belajar untuk bersabar, melalui doa kita belajar menjadi sosok yang pemaaf.
Ya ini, kalau kita mau dimaafkan oleh Allah, kitanya juga harus mau memaafkan hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 22. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Ayat ini ditujukan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'alaan. Maafkan saudaramu itu. Dia nggak tahu. Kalau kau mau dimaafkan oleh Allah, maka maafkanlah dia. Maka dari situ kaum muslimin, ini merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama yang mulia ini. Dan ingat Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, minta maaf itu tidak menunggu pagi raya atau lebaran. Sekarang juga kalau kita memang merasa ada berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan, sampaikan permohonan maaf kita kepada saudara kita. Terlebih-lebih kepada kedua orang tua. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kami terlebih dahulu. Kemudian bagi kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu semuanya, bisa kita terapkan dan kita amalkan di dalam kehidupan dan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, tidak ada kuis dalam kesempatan ini. Doanya insya Allah kita anggap sudah hafal semua. Tinggal langsung dipraktekkan dan diamalkan. Semoga Allah berikan pengabulan doa dan selalu Allah berikan hidayah, bimbingan dan kemudahan dalam beribadah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.